Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami, bersama saya Wilda Zatul Yazida dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, kita akan melanjutkan seperti apa bincang-bincang indah di Dian Tiara ini. Baik, silakan Dian. Ya, tapi Kak, saya izin. Oh, oke, boleh. Iya. Sampai Oke, tadi? Tadi sempat terputus ya, pemirsa, bincang-bincang mengenai pemenang Social Venture ya, challenge ini. Coba. Oke, ya jadi singkat cerita, selama kita jadi semifinalis dan grand finalis itu harus pitching 2 kali. Pitching 2 kali sebenarnya gunanya untuk meyakinkan para bahasanya investor atau penyumbang dana. Betul. Bahwa ide yang kita lakukan itu ada impact sosialnya dan berguna untuk masyarakat. Jadi waktu itu karena kompetisinya seluruh dunia, jadi saya bersaing dengan banyak peserta dari berbagai benua, dan karena saya dari Indonesia, mereka yang di Amerika waktunya pagi, di saya malam, jadi saya harus begadang untuk lakukan pitchingnya. Terus akhirnya pada tahap di grand final kita tinggal berenam. Dari 6 itu sebenarnya kita tidak diinformasikan ada berapa yang akan diambil. Terus akhirnya ada 4, kemudian ada 4 dari 4 orang ini hanya saya yang dari Asia, dan selebihnya ada di benua Amerika. Luar biasa sekali. Jadi pas dapat kayak cerita pemenangnya ini, perasaannya gimana? Sama ya kayak tadi? Iya sih, iya. Tapi kan maksudnya ada kayak perasaan, alhamdulillah kok bisa ya, bisa-bisanya gitu kan menang. Ini kan ceritanya dapat kita ketahui memang kan Harvard lumayan kayak susah sekali dia yang namanya kalau mau ini kan. Iya, betul. Apalagi karena persiapan 12 jam, jadi saya berpikir kayak benar-benar 12 jam ini. Iya, ternyata kayak kalau mau dipikir kayak ya ada juta wah. Iya, orang tuanya gimana pada saat tahu? Oke, kan waktu itu kan kayak tadi saya bilang timelinenya tuh kalau kita di Indonesia malam, karena mereka di Amerika pagi. Jadi karena ceritanya saya juga capek begadang, jadi setelah saya diumumkan menang, kembali tidur. Terus pas bangun pagi saya juga lupa. Kan kalau kayak oh iya semalam habis menang gitu. Jadi pas akhirnya dapat email lagi kan kalau kita sudah menang dapat follow up terus untuk proses-proses selanjutnya. Baru saya ingat kayak oh iya saya habis menang gitu. Ya baru saya bilang ke orang tua kayak ya saya sih habis juara loh tapi saya lupa. Ya tapi ya orang tua sih pasti ikut senang ya, turut bersyukur. Cuman kayak mungkin salah satu kenapa saya kalau ikut lomba nggak pernah berpikir menang, karena mungkin orang tua juga yang ngomong kan kalau sesuatu kalau emang akhirnya berbuah ya disyukuri, tapi bukan sesuatu untuk untuk dibesar-besarkan atau untuk untuk alasan untuk belajar kayaknya. Nah, di sini juga ada tentang delegasi Indonesia pada Harvard College Project for ASEAN and International Relations ya, HPIR ya, Januari 2021. Itu ceritanya bagaimana? Ini pokoknya seru banget nih dari yang pertama sampai yang ketiga nih. Oke, yang HPIR. Nah, kalau HPIR itu sebenarnya bukan kayak MUN, lebih kayak konferensi. Jadi kayak dalam konferensi itu diisi sama banyak pembicara dari banyak industri, dan itu dari sama kayak Harvard MUN itu juga dari seluruh dunia. Kalau mungkin kalau yang HPIR tidak begitu sulit tahap submissionnya, kita harus bikin esai. Esainya itu 500 kata. Cuman mungkin pantangan utamanya adalah karena harus 500 kata. Dan ceritanya kalau nggak salah ada 7.000 pendaftar. Jadi 500 kata itu benar-benar harus menggambarkan kenapa kita layak terpilih di antara 7.000 orang. Nah, mungkin kalau itu sih. Cuman kalau solusinya bagaimana caranya saya menangani itu, kebetulan karena saya mengikuti banyak program leadership, ada mentor. Jadi mentor saya yang membantu saya untuk membuat esai yang baik, kemudian yang melihat kayak kayaknya titik blind spotnya di sini harus diperbaiki, dan ya inti cerita akhirnya diterima. Luar biasa sekali. Di sini juga nih Tiara, saya dapat position paper group ya. Itu bagaimana caranya? Kenapa kok bisa menang juga di sini di bagian itu? Ini 2020 tahun lalu ya? Iya. Itu apa sih yang dipersiapkan ini? Iya.
Mungkin ya pertama saya mau disclaimer kayak ini jangan dicontoh, jangan jadi deadliner. Iya. Tapi kebanyakan hal yang saya lakukan memang apalagi karena itu grup ya. Kalau deket ya. Iya kok. Iya, karena ada orang yang ngomong kan kayak the power of mepet adalah Iya, kita bener. tambah kreatif. Nah, yang saya rasa juga kayak begitu, kayak apalagi itu kan position papernya dikerja sama grup. Berarti harus menyesuaikan juga sama jadwal teman-teman yang lain. Iya, betul-betul. Nah, makanya Kerjasamanya. iya, betul diskusinya, terus apakah semua yang kita mau bahas sudah tertuai dalam situ dan ya pokoknya seperti itu. Akhirnya pertama begini, mungkin saya kasih gambaran kayak topiknya tentang apa. Topiknya itu tentang affirmative action. Affirmative action secara singkat kalau saya mau ceritakan adalah usaha untuk memberi porsi terhadap orang-orang yang mungkin sudah yang selama ini tersingkirkan atau mungkin haknya tidak terlalu terpenuhi. Iya. Jadi karena kemarin kita delegasi dari FPCI Universitas Hasanuddin, kita satu-satunya dari Indonesia Timur. Jadi kita membahas soal kondisi di Indonesia Timur, Benar. apalagi soal pendidikan, apalagi soal mungkin beberapa kita masih punya, apalagi kalau kita bicara kawasan Indonesia Timur, kayak masih ada ya diskriminasi ras, Benar. masih ada diskriminasi sistemik. Ya pokoknya akhirnya kita mengangkat topik itu dan ya alhamdulillah akhirnya Berbuah ya, seperti kata orang pengajar Iya, yang berbuah berbuah. ya. Memang. Terus di sini ya, saya mau di bagian juara satu lomba debat bahasa Inggris pada Parepare Debat Open ya, Februari itu di 2019 kalau tidak salah. Itu bagaimana? Emang suka debat juga ya? debat bukan suka sih, jadi kayak misalnya kayak tadi cari, kalau misalnya kita mengikuti suatu aktivitas, cari mau belajar apa tentang itu. Nah kalau belajar terus ditekuni, nanti kan juga berbuah sendiri. Mungkin kalau kemarin yang saya cari memang pertama mungkin bagaimana cara saya melancarkan public speaking, kemudian critical thinking, kemudian dikombinasi dua kerjasama. Jadi karena debat itu bukan kerjaan sendiri, berpikirnya juga bukan sendiri, jadi ya itu dia yang saya pelajari. Kalau menang gimana? Iya ini saya minta maaf kayak kalau misalnya terkesan sirkular, karena lagi-lagi kayak menang itu tidak pernah jadi jadi tujuan kayak di Bener. kepala kayak oke, saya daftar saya harus menang, kayak ya tidak pernah. Jadi ya itu dia, kalau misalnya total kita belajar ya akhirnya bisa Ceritanya sendiri. kita ingin pengalaman dan prosesnya saja, Betul. bagaimana baiknya kita bisa mendapatkan hal ini, ya kan begitu. Kita tahan dulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Tiara bincang-bincangnya setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.